Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Gunawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ahwal Al-Sasiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu hukum keluarga kontemporer terkait penetapan usia dewasa berdasarkan fikih dan undang-undang. Guna memenuhi ujian akhir semester program studi Masailul Fikih. Baik, para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalikan seorang wanita. Hamil terjadi sebab pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid sama kedudukannya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baliknya seseorang. Akan tetapi Imam Hanafi menolaknya sebab tumbuhnya bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lainnya. Maka dapat dipahami baliknya seorang laki-laki ialah jika ia sudah bermimpi atau junub. Maka ia dianggap balik, dan bagi wanita ialah jika ia sudah haid dan dapat hamil, itulah batasan baliknya. Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustafa, dewasa adalah rusdan, yakni apabila seseorang mengerti bagaimana menggunakan harta, maka ia dianggap dewasa. Sedangkan yang disebut balik adalah orang yang siap dan mampu untuk menikah. Adapun pendapat Imam Hanafi, tanda balik bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya, maka dewasa ditandai dengan usia, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Kemudian masuk ke usia dewasa berdasarkan undang-undang. Menurut William James dan Cherry Lange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang pada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia pernikahan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta perkawinan yang bahagia tanpa ada perpisahan dengan sebuah perceraian karena diakibatkan dengan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa dan emosional dan fisik kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Mengapa disamakan dengan pernikahan? Karena seseorang yang sudah menikah maka bisa dinyatakan dia sudah dewasa. Maka berdasarkan pengertian di atas, usia menurut hukum positif sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Laki-laki yang ingin menikah harus berusia 19 tahun, dan bagi perempuan yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun. Dengan tujuan memberikan kepastian dalam pernikahan dan manfaat. Akan tetapi, masyarakat Indonesia jarang sekali mematuhi hukum yang berlaku, padahal hukum ditetapkan demi kemaslahatan diri kita sendiri. Akibatnya, pernikahan di usia dini masih sering kali terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan dalam pasal 29, seorang pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai umur genap 15 tahun
tidak diperkenankan untuk mengikat dirinya sendiri dalam pernikahan. Akan tetapi, jika ada persoalan yang mengharuskan pernikahan tersebut, maka presiden yang bisa diwakilkan oleh hakim lebih berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi pernikahan. Kemudian, batas usia dalam kompilasi hukum Islam, pasal 15 menyebutkan usia pernikahan sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sudah saya sebutkan di atas. Namun dengan tambahan alasan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, mereka memberi rekomendasi pernikahan ideal bagi laki-laki, yakni umur 25 tahun dan 21 tahun bagi perempuan. Karena menurutnya usia itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana usia 18 tahun tergolong belum dewasa. Kemudian usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan 22 sampai 25 tahun bagi pria dianggap masa paling baik untuk berumah tangga. Jadi kesimpulannya adalah seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah mengalami haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun dalam pernikahan sudah mengalami haid dan mimpi basah itu masih belum cukup untuk bisa melaksanakan pernikahan. Usia pernikahan yang dilakukan secara matang dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta perkawinan yang bahagia tanpa ada perpisahan dengan sebuah perceraian karena diakibatkan dengan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa dan emosional dan fisik kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Maka dari itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia dewasa pada usia 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang kurang itu hanya datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.